Kamu masih main? Oh, masih main ya? Enggak apa, lanjut aja. Aku, aku baru beresin yang ada di kamar mandi gitu sih. Kayak sikat gigi kamu, pasta gigi kamu yang berantakan itu, yang kamu nggak naruh di tempatnya. Terus juga piring-piring kotor masih belum dicuci. Itu kucing kita udah kamu kasih makan belum? Masa? Udah dikasih makan? Udah kasih makan apa belum? Jujur aja sama aku. Kenapa dia kayak ngeong-ngeong gitu? Dia kalau udah kayak gitu tuh udah pasti belum dikasih makan. Udah berhenti kok, udah aku kasih makan tadi barusan. Terus makanan-makanan yang bekas yang lama-lama itu udah kamu masukin ke tong sampah belum? Udah apa belum? Aku cek dulu ya. Hah? Kok kamu kayak panik gitu sih? Jawab aja sama aku, udah apa belum? Belum. Ini tempat tidur kamu aja masih berantakan sayang. Eh? Ini lagi, ini boneka-boneka ini belum ditaruh di tempatnya gitu. Ini juga kasur yang berantakan banget. Kok kamu bisa kayak gini sih hidupnya? Eh? Kenapa kamu nggak rapiin dulu gitu? Maksud aku tuh kayak, kamu boleh ngapain aja kalau emang udah semua itu selesai, kelar. Dari sikat gigi yang berantakan. Kok kamu bisa ya hidup kayak gitu? Aku aja nggak bisa loh hidup kayak gitu. Berkali-kali aku bilang, sayang, taruh barang-barang yang setelah dipakai itu ditaruh di tempatnya. Buang makanan-makanan yang udah nggak layak dimakan itu dibuang. Aku ada teks kamu loh di WhatsApp. Nggak kamu baca juga pesannya. Lagi-lagi Roblox. Lagi-lagi Roblox. Terus. Ya. Main apa sih kamu di Roblox tuh? Hah? Podcast? Apa naik gunung? Hah? Iya, kamu sibuk sama dunia kamu terus. Sampai kamu lupa dunia kehidupan kamu juga butuh diurus. Hah? Game bisa kapan aja. Kan bisa nanti itu. Nggak bakal diblokir kok Roblox. Santai aja. Kenapa diem? Main lagi aja. Main sana main. Main, aku suruh main. Roblox lebih menyenangkan kan? Daripada harus ngikutin kata suami. Iya kan? Ya udah main aja. Kok bisa ya kamu hidup kayak gitu? Hidup yang kayak yang nggak mau diatur gitu ya? Eh, justru aku kayak gini tuh karena aku nggak mau hidup kamu tuh kayak ya dengan hal-hal yang mungkin kamu tuh nganggap ini sepele. Tapi ini tuh secara langsung tuh itu kayak melatih biar kamu tuh nggak semena-mena gitu loh. Kayak ini tuh harus kamu perhatiin juga. Ya kan udah sebagian udah tugas kamu. Masa iya aku capek-capek kerja, mati-matian di luar sana, harus kerja di rumah lagi? Ya maksud aku kan setidaknya kamu memperingan kerjaan aku lah. Jangan nambah-nambah kerjaan aku sayang. Aku juga capek. Kau ngerti gak sih? Capek. Kau malah enak aja main game. Gak tahu aja aku capek di luar sana. Ngegame mulu. Lama-lama aku lempar iPad kamu. Kamu nggak bisa ngegame lagi tuh. Jadi kamu nggak bisa on mic lagi sama orang-orang yang nggak jelas di luar sana yang aku nggak tahu sih. Tapi ya udahlah.
Aku nggak pernah ngerasain game-game kamu. Emang pernah aku pernah ngerasain game-game kamu yang kamu mainin gitu sampai kamu lupa sama waktu kamu, sampai kamu lupa diri, ya? Kamu nggak usah kayak gitulah hidupnya. Jangan sampai lupa daratan sayang. Kamu juga harus tahu luar sana hidupnya gimana. Nggak usah kayak gini dong. Ayo main lagi. Kok dimatiin? Main lagi aja. Sayang kan? Udah habis berapa jam itu? Iya, udah habis berapa Roblox juga. Berapa duit kamu habisin di Roblox? Sayang kan? Udah tuh banyak-banyak. Gak dimainin game ya. Iya, gitu. Udah sampai mana tuh? Grow gardennya, naik gunungnya, udah sampai CP mana? Oh, seru ya digendong sama cowok-cowok gitu. Seru ya? Iya. Sampai lupa sama kerjaannya sendiri. Kamu tuh lucu banget sih. Saya bikin aku kayak amazed gitu sama kamu tuh, kayak giliran pekerjaan rumah aja kamu lupa. Dalam Roblox kamu cepet banget itu. Diajakin temen, ayo mabar, ayo. Ya, tiba-tiba join Discord, ngobrol sama temen-temennya tiap malam. Aku denger. Main aja terus. Kau pikir kamu dengan kamu main kayak gitu tuh, kau pikir kayak seru gitu kali ya? Iya kan? Kau boleh kau main aja. Bener nggak apa-apa. Ini aku sambil beresin ya. Aku gini aja, kamu nggak ada inisiatif buat bantu aku gitu, kayak nyapu kayak apa gitu, kayak buang sampah gitu, nggak ada sama sekali. Gila, keren banget ya. Duh. Ya udah deh, nggak apa-apa. Emang aku tuh ditakdirkan emang harus apa-apa sendiri gitu sih. Jadi ya udah, nggak ada inisiatifnya juga. Tujuan nikah tuh apa sih sayang? Selain meringankan pekerjaan suami, menciptakan harmonis, saling membantu. Ya aku lagi nyedot udara yang gak enak, biar kamu gak kena penyakit, biar kamu gak kena asma, virus, gak lain sebagainya. Lah, aku aja kayak gini peduli sama kamu. Kamu kira aku gak peduli apa? Aku beli alat ini tuh peduli sama kamu, supaya kamu tuh gak sakit. Tapi udahlah. Kalau dilanjut nanti malah merasa paling tersakiti pula. Namanya juga cewek. Kalau diomongin kayak gini kan merasa victim banget. Ya udah deh. Kok diem? Nggak main lagi? Nggak lanjutin tuh CP-nya? Kan masih banyak, masih panjang. Mau submit berapa kali? Ya. Aku tuh nggak pernah mau permasalahin dunia kamu selagi kamu masih inget sama kehidupan kamu. Aku tuh peduli banget sama kamu sebenarnya. Nggak mau yang kayak kamu tuh sampai lupa daratan gitu. Kamu tuh sampai lupa sama kehidupan kamu. Kamu tuh sampai jangan sampai lupa lah kalau ini tuh cuman hiburan doang. Kamu juga harus wake up, bangun pagi, kerja, bersosialisasi sama orang-orang. Gak usah kayak orang yang gak kurus gitu lah. Kamu juga punya masa depan. Aku gak pernah ngelarang kamu mau main game selama apapun, tapi kayak kalau ujung-ujungnya kamu kayak gitu terus tuh kayak ngapain gitu. Ya setidaknya
kesadaran diri lah, buat diri kamu sendiri juga kan, buat kebaikan kamu. Aku ngomong kayak gini tuh justru aku sayang sama kamu. Aku nggak mau kamu yang kayak diem-diem doang di kamar, nggak mau ngapain. Eh, sayang, orang di luar sana tuh udah berlomba-lomba buat ngapa-ngapain, buat ngupgrade diri, improve diri. Gak usah kalah sama mereka lah. Eh, aku tuh cuma mau kamu tuh punya kesadaran diri kamu supaya kamu tuh ngerti hal-hal yang kecil kayak gini tuh emang harus kamu perhatiin dulu. Jangan kayak diem-diem aja. Aku tuh cuma mau kamu tuh ngeliat dari sudut pandang aku gitu loh. Aku pulang kerja aja tuh, ya aku berharap rumahku tuh nggak kayak kapal pecah, nggak kayak orang yang nggak kurus gitu, nggak kayak yang rumah yang kayak terbengkalai gitu. Maksud aku tuh kayak setidaknya kamu tuh kayak make move gitu loh, ngerti gak sih? Ya masa ya kamu dengan kayak gitu aja kamu nggak bisa gitu? Ya setidaknya kamu kasih feedback lah ke aku. Masa ya kamu kayak gini terus? Aku nggak mau kamu kayak males-malesan. Ya, aku bukan ngucapin kayak kamu tuh nggak mau ngapain aja di rumah tuh, kayak enggak, kamu tuh ada juga ngapa-ngapain, cuman kayak ada masanya kayak kamu tuh kayak males kayak aku nggak mau gitu loh. Setidaknya kamu tuh udah ngelakuin satu tes gitu lah, satu tes yang kayak mungkin yang makanan yang itu kamu buang gitu, itu kan nggak baik sayang. Ya masa ya makanan yang udah expire kamu makan, kan nggak mungkin. Apa aku juga yang makan? Nggak mungkin. Aku nggak tahu juga sih sama kamu. Makanan yang sisa-sisa itu justru nggak usah kamu keep gitu, kamu buang aja. Kalau roti oke lah kamu keep, tapi kalau udah makan makanan yang ada campuran kuahnya, santannya, itu nggak usah kamu keep, kamu buang aja di waktu yang sama. Ya mau hemat juga nggak kayak gitu. Mau hemat justru ya ujung-ujungnya malah nimbul penyakit kan. Ya sama aja nggak sih nyakitin diri sendiri. Itu aja sih, aku pengen kamu tuh kayak punya kesadaran diri gitu loh. Jangan kayak main-main terus, ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang dikenal sampai lupa sama diri sendiri. Ah, itu aja nggak bisa. Eh, karena teman kamu ngajakin, oke, ya boleh, main aja sama teman-teman kamu, nggak apa-apa, nggak ngelarang. Justru ya seru kan kalau main sama teman-teman kamu. Eh, kok diem sih? Hmm? Nggak main lagi? Kenapa nggak main lagi? Ya, sekarang ngerasa bersalah karena nggak ngelakuin tugas-tugas kamu di rumah. Iya, ngerasa apa lagi? Eh? Aku tuh kayak gini tuh supaya kamu tuh punya inisiatif buat diri sendiri gitu loh. Jangan harus ngarepin satu orang yang harus buat gerakan dulu. Tuh juga kan kamu juga kayak harus punya inisiatif buat diri sendiri, buat orang sekitar. Aku tuh nggak mau kamu tuh kayak nonchalant gitu loh, orang yang nggak peduli sama sekitar. Kita boleh nggak peduli sama sekitar, tapi kita juga harus peduli sama orang yang kita sayang, orang-orang yang udah berjasa di hidup kita. Mau gimana pun caranya kita harus kasih feedback ke orang tersebut. Mau sekecil apapun ya tetap harus kamu kasih itu. Kamu harus ingat gitu. Justru aku kayak gini tuh aku sayang sama kamu. Aku nggak mau kamu terlalu berlarut di dalam dunia virtual itu sampai kamu lupa sama kegiatan kamu, sama kebiasaan kamu yang udah kamu lakuin. Aku nggak mau kamu tuh sampai lupa sama mimpi kamu sebenarnya, karena kamu udah nyaman banget sama dunia itu. Bukan berarti aku tuh kayak pengen kamu tuh out dari game itu, enggak. Setidaknya kamu tuh punya kesadaran diri buat diri kamu sendiri. Kalau kamu kayak gini terus-terusan gak baik juga.
Aku juga sering main game kok, aku juga suka main game. Tapi dengan adanya impian aku, kesibukan aku, dan tanggung jawab aku jadi bisa ngebatasin. Karena aku punya kamu, aku punya orang yang harus aku jaga, orang yang harus aku peduliin. Karena orang tua kamu kan pernah pesan ke aku, jaga ya anak saya baik-baik, jangan sampai hilang arah gitu, jangan sampai dia tuh jadi lupa sama dunia, sama diri sendiri. Aku menjaga itu semua karena itu pesan dari orang tua kamu. Kenapa aku tadi semarah itu ya karena aku udah sebel aja ngeliat kamu tuh kayak nggak bisa diatur, nggak bisa diurus. Aku kan kayak gini kan aku sayang sama kamu. Hah? Kau pikir aku nggak sayang sama kamu apa? Ya, aku emang serius sama kamu. Aku mau kamu tuh kayak orang yang bisa punya mimpi yang bisa dikejar gitu, nggak yang harus main-main doang. Aku nggak kayak gitu orangnya. Aku sayang banget sama kamu, cuman sayang aja sih kamu terlalu jauh aja sih. Kamu masih ngomong-ngomong? Ya udah. Maafin aku ya. Kamu denger aku nggak? Maafin ya. Ya aku kebawa suasana aja sih tadi di kantor, lumayan hektik juga. Jadi pusing gitu sih aku. Maaf ya. Aku bukannya aku nggak benci kamu kok. Aku cuman kesel aja sama kamu. Tapi aku yang nggak kesel banget gitu sih. Kayak emang spontan aja. Karena emang ya kebawa aja sih sama suasana di kantor. Jadi ya maaf ya kalau aku nggak bisa kontrol soal emosi, kesabaran. Karena emang sulit ya jadi cowok tuh, kayak diuji kesabarannya, mentalnya, dan hal-hal yang lain. Makanya aku tuh kayak kalau ngeliat kamu main game terus semua pekerjaan belum selesai, ya aku bakalan kasih kamu pengertian gitu sih. Maafin aku ya kalau aku tadi ngebenak kamu kesannya. Tapi aku nggak kayak gitu kok. Aku peduli banget sama kamu. Aku nggak mau kamu terlalu jauh aja. Ya sebelum ini telat kan ya. Ya I want to save you. I want to save your life to be better. You can play games, but you have to remember about lives, about yourself, about me, about everything that you love. Daily kamu lah. Kamu harus ingat juga. Ya. Apa gak pusing itu kepala kamu main non-stop gitu? Gak pusing apa? Kamu gak kasihan sama diri kamu? Nanti yang susah pasti kaku. Sayang aku sakit, pusing. Ya karena apa? Karena main game. Ya, karena kamu yang bikin diri kamu sakit. Kecuali
karena cuaca. Ya udah, aku nggak bisa nyalain kamu. Maksudnya aku nggak blaming tentang apa yang kamu lakuin, tapi ya salah sendiri. Ya udah, maafin aku ya. Sini peluk. Ya, ya aku maafin kok. Tapi lain kali ya, ini reminder aja sih buat kamu. Ya aku nggak tahu ini kamu bakalan dengerin apa enggak ya, tapi jangan sampai keulang lagi ya. Aku nggak mau kamu tuh jadi orang yang pemalas, lupa sama keharusan kamu yang harus kamu lakuin. Kamu harus ingat ya, rutinitas yang harus kamu lakuin tuh apa aja. Ya aku nggak permasalahin soal pekerjaan gitu sih, kayak pembagian pekerjaan. Aku tuh kerja terus kamu kerja di rumah, seharusnya nggak kayak gitu sih. Mungkin tadi aku kebawa emosi ya, karena aku udah bilang juga ya, karena aku kebawa emosi jadi akunya salah ngomong gitu sih. Sebenarnya bukan itu, aku tuh lebih mau tuh kamu lebih peka aja sih sama sekitar kamu. Kayak kalau kamu misalnya ada yang lihat berantakan dikit, ya kamu rapin lah. Kalau ada yang kotor dikit, kamu bersihin lah. Kayak gitu. Jadi kayak ya hiduplah dengan jiwa yang sibuk gitu loh. Walaupun kecil, kamu juga harus nyibukin diri kamu. Misalnya kamu lagi gabut, kamu nggak lagi ngapa-ngapain, ya kamu bersih-bersih apa ngelap apa gitu, nyapu Aku tuh peduli sama hal yang kecil, kayak kotor dikit aja tuh aku nggak mau gitu. Aku harus bersihin itu. Karena ya takutnya kan sekecil itu tuh bisa jadi virus buat diri kita. Ya kita nggak tahu ya jangka nya tuh lama atau cepat gitu. Yang pastinya kita harus awareness aja sih soal ginian tuh, kayak harus hati-hati aja ya. Oke. Maaf ya tadi aku marah-marahin kamu, maaf juga ya tadi aku bentak-bentak kamu, aku minta maaf banget soal tadi. Enggak, kamu nggak deserve buat dimarahin dan bentak gitu sih. Ya aku cuma mau kamu lebih baik aja, dan mau kamu ingat aja sama rutinitas kamu dan pesan-pesan aku tadi ya. Maafin aku ya, sekali lagi aku minta maaf. Aku sayang kamu. Oke. Udah semua ketertinggalan yang tadi aku udah sebutin itu udah aku beresin semua. Ya pokoknya kamu harus ngelenganin pekerjaan suami juga ya. Kan kamu tahu kerja di lapangan kan lebih sulit kan ya, tapi kerja di rumah juga lebih sulit juga sih. Ya nggak semua kerja tuh mudah, aku tahu, tapi nggak ada salahnya buat ngeringanin gitu loh ya. Makasih sayang udah ngertiin aku. Ya aku tuh kayak gini tuh aku sayang, dan aku mau komunikasi kita tuh tetap lancar aja. Karena kalau nggak ada komunikasi kan nggak bakalan hidup ya hubungannya ya. Udah sini sayang. Sini sayang. Kamu tadi mau sedih gitu ya? Ya tadi aku lihat mata kamu gitu sih, kayak berkaca-kaca gitu. Maafin aku ya. Maaf sayang. Iya. Kamu capek nungguin aku terus karena aku sibuk kerja terus.
Jadi kamu yang main game. Iya sih. Iya, tapi jangan lupa sama yang tadi aku bilang. Aku kan udah bilang, sayang jangan lupa ya. Ya paling yang udah kamu lakuin tuh angkat jemuran aja sih. Iya kamu udah bagus. Iya angkat jemuran kamu udah, ya kan? Udah naruh di lemarinya juga loh. Udah naruh pakai pakaian di tempatnya. Itu udah bagus. Iya, ya bagus. Cuman yang lain belum. Oke. Ya. Oke sayang. Jangan diulangi ya. Kan siapa tahu nanti entah kamu berkunjung di rumah keluarga, di rumah mama, ya mungkin kamu bisa belajar dari case ini. Ya karena peduli sama sekitar tuh yang penting banget. Kayak jadi orang pekaan tuh emang penting sih, yang kayak emang harus, ya kan. Jadi kayak secara nggak langsung tuh kayak kita tuh bisa diapresiasi sama orang-orang kalau kita udah sepeka itu orang ya, udah kayak mau nolong orang, bahkan hal kecil pun orang bisa bilang makasih ya, kayak gitu. Jadi kayak kamu ngelakuin sesuatu terus kayak hatinya langsung lega kalau ada orang bilang kayak gitu. Ya maksudnya nggak usah berharap juga, tapi ya it's a must aja sih. Kayak kamu udah ngelakuin hal yang seharusnya kamu lakuin itu, dan nggak semua orang tuh peka sama hal ini. Kebanyakan orang tuh gengsi yang ngelakuinnya, padahal emang harus dilakukan gitu. Jadi apa yang udah aku bilang ke kamu semoga jadi lebih baik ke depannya ya. Oke. Maaf ya, maaf banget kalau aku tadi kesannya terlalu belum bisa ngontrol emosi aku. Tapi aku bakal usahain supaya bisa ngontrol emosi aku lagi, karena ya aku seharusnya nggak kayak gitu sih. Ya karena aku emosi aja tadi. Ya maaf ya. Aku sayang kamu. Oke. Dan aku peduli sama kamu sayang. Ya. Aku nggak mau kamu sakit. Aku nggak mau kamu kena penyakit. Amit-amit sayang. Ya. Kita harus hidup bersih. Ya. Harus minum vitamin tiap harinya. Oke. Ya aku cuma bisa berdoa semoga kita dijauhkan dari penyakit yang kita nggak mau penyakit itu tuh kena di kita gitu. Semoga kita sehat selalu, semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan ya. I want to see you happy, healthy, and well. Yeah. Aku sayang kamu. Ya. Iya. Oke. Panas kan iPadnya? Ya udah. Screen time-nya dibatasin dulu ya buat hari ini. Screen time-nya sama aku dulu, oke? Kan kamu udah puas main-main terus dari kapan tuh? Ya udah, sama aku dulu ya. Ya. Sama aku dulu. Mau aku marahin lagi? Nggak, bercanda. Ya, mau aku sayang-sayangin lah. Karena bisa aku marahin. Ya, I love you. Ini sudah. Ya, peluk lagi.